Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa penjagaan Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Karena Engkau sudah berjanji di mana Engkau berada, kami akan berada. Dan itu adalah janjimu untuk kami. Dan kami percaya bahwa hari ini dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Tuhan menjaga kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong hamba-Mu dan kami semua untuk mengerti, memahami, dan diberkati dengan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan, dan diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu. Salam sejahtera. Terima kasih. Selamat pagi dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Saya akan membaca untuk kita semua. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 sebagai dasar renungan untuk kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana posisi iman kita saat ini? Kalau harus menilai pernyataan saya mempunyai iman yang kuat dalam Tuhan Yesus, kira-kira skala apa yang akan kita ucapkan? Apakah tidak pernah, jarang, terkadang, sering, atau selalu? Kira-kira di skala manakah kita berada saat ini? Terlebih kemudian dalam situasi bangsa kita yang memang saat ini tidak baik-baik saja dengan kenaikan BBM baru saja dan kemudian dengan situasi-situasi bangsa yang luar biasa ini. Kira-kira apakah iman kita masih kuat? Apakah iman kita masih konsisten dalam menghadapi semuanya itu? Jujur saja di tengah pergumulan ekonomi, ketidakpastian dan tekanan hidup, iman kita seringkali terkadang sering goyah. Ya. Padahal sebagai orang yang diselamatkan, iman kita seharusnya konsisten. Tetapi memang itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Iman kita kadangkala sangat dipengaruhi oleh semua yang ada di eksternal kita. Nah, pagi hari ini kita belajar satu tema yang luar biasa, yaitu adalah dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan. Alkitab memberikan banyak contoh akan tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman yang sangat konsisten dalam pergumulan. Salah satunya adalah Rasul Paulus ini, Bapak Ibu. Saya mencoba mengangkat ayat ini untuk menjadi renungan untuk kita semua. Meskipun mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat ini, tetapi mari kita merenungkan bersama-sama. Ayat ini di dalam ayat 11 dikatakan, bukan karena kekurangan aku mengatakan ini, atau mengatakan hal ini. Sebab aku telah belajar untuk merasa cukup dalam keadaan apapun aku berada. Perhatikan frase cukup, ya, merasa cukup diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Rasul Paulus ketika menulis surat ini berada di dalam penjara Roma. Baik. Kalau kita merenungkan tentang penjara Roma, jangan kita renungkan penjara masa kini ya. Penjara pada masa itu sangat mengerikan,
sangat menakutkan dan sangat menyulitkan. Meskipun dalam situasi saat ini juga yang namanya penjara, saya pikir tetap saja sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak hanya itu, dia menghadapi ancaman hukuman mati. Dia mengalami keterbatasan fisik yang sangat-sangat ekstrim. Tapi perhatikan pernyataan dia. Kalau kita mau lihat semua penderitaan Rasul Paulus itu luar biasa. Pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus sebagai seorang misionaris, sebagai seorang ULB, seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, itu luar biasa. Namun dia menyatakan bahwa dia cukup dalam keadaan apapun. Namun imannya tetap teguh dan konsisten, Bapak Ibu. Ya. Dan ini yang perlu kita pelajari. Ada frase dalam segala hal. Ya, itu diulang-ulang, ada 3 kali kalau tidak salah. Dalam keadaan apapun, ya, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam segala hal. Ya, dalam bahasa aslinya dalam berbagai-bagai rupa-rupa, bermacam-macam. Artinya pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus tidak hanya satu macam, satu jenis, berbagai-bagai, bermacam-macam. Tetapi dia tetap menggunakan kata cukup. Ya, kata yang ingin menegaskan bahwa iman Paulus sangat konsisten. Iman Paulus sangat stabil. Iman Paulus sangat mandiri. Ya. Ini untuk menegaskan bagaimana kita perlu belajar bahwa di tengah situasi bermacam-macam, berbagai-bagai, rupa-rupa apapun, kita bisa bertahan seperti Rasul Paulus. Seorang misionaris yang ada di Asia yang pernah melayani lebih dari 30 tahun, yaitu Tony Horsfall dan Debbie Hawker, mengatakan bahwa ada 5 aspek ketangguhan iman yang harus dimiliki sebagai orang percaya, sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa 5 aspek itu seperti papan yang membentuk sebuah tong air. 5 aspek itu adalah aspek rohani, aspek emosional, aspek fisik, aspek relasi, dan aspek aktualisasi. Dan 5 aspek ini harus tangguh. Dan saya melihat Bapak Ibu di dalam hidupnya Rasul Paulus, 5 aspek ini luar biasa. Meskipun dia didera bermacam-macam, rupa-rupa pergumulan, rohaninya dia tidak kendor, tidak menjadi mundur. Emosinya meskipun dia ditolak di kitab Korintus, Pak, 2 Korintus, oleh bahkan diragukan oleh jemaat Korintus. Emosional tetap stabil. Fisiknya, meskipun Paulus punya duri di dalam daging, dia tetap kuat. Ya. Relasinya terhadap semua rekan, dia, dia punya relasi yang sehat. Dan bahkan terlebih pemenuhan panggilannya. Dia tidak pernah mundur. Ya. Bahkan ketika dia harus pergi ke Yerusalem dan seorang nabi mengatakan kamu akan ditangkap di Yerusalem dan kamu akan diikat. Semua jemaat, semua majelis yang mengantar waktu itu mengatakan melarang jangan pergi ke sana, tapi Paulus tidak mundur. Betapa sering kali kita bisa menjadi rohani kita lemah, emosi kita terganggu, fisik kita menjadi terganggu, relasi terhadap keluarga sesama terganggu. Bahkan untuk melayani pun kita kadang-kadang bisa ogah-ogahan tatkala kita didera oleh berbagai-bagai pergumulan, didera oleh berbagai macam masalah. Rasul Paulus
tidak demikian. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Yang pertama karena Paulus belajar di sekolah penderitaan. Ya, Paulus belajar di sekolah penderitaan. Kata aku telah belajar. Ya, ini luar biasa. Ematon. Artinya bahwa Paulus menerima kekurangan, kelaparan, ya, itu sebagai guru yang membentuk karakternya, mendisiplin yang dia terima, disiplin yang dia terima, dan itu membuat dia mengetahui, sehingga Paulus dalam ayat 12 mengatakan, aku tahu, itu diulang-ulang. Ya. Sehingga Paulus telah melewati berbagai-bagai penderitaan dan itu menjadi sekolah. Ya, itu menjadi guru yang mengajar Paulus. Sehingga pengetahuan Paulus bukan hanya skala intelektual, tapi eksistensial melalui pengalaman yang nyata. Charles Spurgeon mengatakan bahwa tidak ada universitas bagi seorang Kristen selain universitas kesedihan dan cobaan. Dan ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu. Apakah saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai penderitaan? Maka kita sedang masuk dalam sekolah penderitaan. Dan kalau kemudian kita berada dalam situasi bangsa saat ini yang harga BBM naik dan kemudian dolar yang tinggi, kita sedang dibawa untuk masuk dalam penderitaan. Di tahun 2020 kita sudah melewati yang namanya COVID. Penderitaan yang luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan bahkan kadangkala di tengah penderitaan itu kita bisa muncul kreativitas kita, Bapak Ibu. Coba renungkan Yusuf. Yusuf sebelum dibuang ke Mesir, kapasitas Yusuf itu tidak terlihat sama sekali. Dia hanya dikenal sebagai anak yang sangat dicintai oleh ayahnya, berpakaian dengan jubah yang indah. Tapi kapasitas manajerial dia tidak terlihat. Kapasitas dia sebagai orang yang punya kapasitas yang luar biasa dalam pemikiran juga dia tidak terlihat. Tapi kemudian ketika dia dibuang ke Mesir, anak manja ini berubah menjadi anak yang luar biasa dalam hasil karyanya. Dia dipercaya mengelola rumahnya Potifar. Ketika dia dibuang ke penjara, dia dipercaya oleh kepala penjara. Sampai kemudian Fir'aun mempercayakan negaranya. Itu kenapa? Karena sekolah penderitaan. Rasul Paulus mengalami berbagai-bagai penderitaan. Kalau kita mau baca, kalau kita mau tampilkan begitu luar biasa penderitaan yang berapa kali dia dicambuk, dia mengalami karam, dia dilempari batu, hampir dia mau mati. Ya, tetapi dia mengatakan bahwa imannya tetap stabil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita sudah terpengaruh dengan teologi kemakmuran yang mengajarkan seolah-olah semua tidak ada masalah. Seolah-olah Tuhan akan menyingkirkan penderitaan. Tidak. Ada salib, ada teologi salib yang harus dipikul oleh anak-anak Tuhan. Yesus itu menderita untuk mati di kayu salib. Maka gereja dan orang percaya pun tidak akan lepas dari penderitaan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kemudian hari ini kita berada dalam penderitaan, berbagai-bagai pergumulan, bermacam-macam pergumulan, Tuhan sedang membawa kita untuk sekolah lagi. Ya, untuk kita berada di dalam bangku pemuridan, untuk kita diajar lagi oleh Tuhan.
dan gurunya adalah penderitaan. Apa yang diajarkan oleh sekolah penderitaan? Ya, dalam kondisi kemiskinan, hut, huster, husteresin, melalui kelaparan, ya. Sehingga semuanya itu akan mengajar kita menjadi guru supaya kita memahami. Dan bahkan Paulus melihat dan mengalami di tengah semuanya itu kasih Tuhan tidak meninggalkan. Mari kita renungkan apakah kita sedang dalam kekurangan. Mungkin kita sedang berada dalam sekolah penderitaan yang akan mengajarkan rahasia di balik kekurangan itu. Yang kedua, Paulus tidak tergantung kepada saldo logistik. Kalau kita membaca dalam ayat 11, maka kemudian kita akan melihat satu frase yang mengatakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Ya. Iman Paulus tidak tergantung kepada saldo. Nah, kadangkala kita harus jujur bahwa iman kita tergantung kepada transferan. Ya, kalau ada yang TF, WA, wah, kita senang tuh. Hati kita senang. Kalau kemudian kita melihat saldonya tidak berubah, maka kita bilang kacamata kita salah kali ya, begitu. Ya. Nah, Rasul Paulus tidak demikian, Bapak Ibu. Paulus bersuka cita saat jemaat Filipi mengirim bantuan. Itu memang iya, Bapak Ibu. Karena di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Dia mengakui bahwa ada jemaat-jemaat yang mendukung dia. Ya. Dan pada waktu itu ada Epafroditus yang datang membawa bantuan dari jemaat Filipi. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan bertumbuh kembali, mekar kembali. Begitu. Ya. Kenapa? Karena jemaat Filipi terkendala untuk membawa bantuan pada waktu itu karena Paulus ada di Roma, mungkin mengenai jarak atau masalah eh, akomodasi yang tidak mudah untuk mengirim eh, bantuan kepada Paulus. Dan Paulus suka cita itu, tetapi bukan berarti bahwa kemudian iman Rasul Paulus bergantung kepada TF itu, atau transferan, atau bantuan dari jemaat Filipi. Iman yang sejati tidak goyah saat saldo kosong, dan tidak melonjak saat ada transfer masuk. Ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, jemaat Filipi dari sejak awal memang mendukung Rasul Paulus. Dari sejak hari pertama. Inilah jemaat yang satu-satunya konsisten mendukung. Ya. Tetapi kemudian jarak dan situasi keamanan membuat mereka tidak bisa mengirim bantuan. Seperti musim dingin yang kemudian seolah-olah menjadi tidak ada kesempatan itu. Tetapi kembali ada kesempatan ketika Epafroditus datang. Dan Paulus akui semuanya itu. Dan Paulus bersyukur. Tetapi yang luar biasa. Dia tidak bergantung. Dia mengatakan jelas. Aku sudah belajar untuk mencukupkan diri dalam banyak hal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya, ini menjadi pelajaran yang harus kita renungkan bagi kita. Kita harus jujur. Kadangkala kita sangat tergantung
dengan donasi, tergantung dengan apresiasi, tergantung dengan sponsorship, dan sebagainya. Kita masih belum bergantung sepenuhnya kepada Allah. Iman kita masih dipengaruhi dengan saldo-saldo logistik, saldo rekening, dengan transferan dan sebagainya itu. Sehingga sekali lagi saya katakan iman yang sejati tidak goyah saat saldo kosong. Bagaimana saldo kita hari ini, minggu ini, bulan ini? Ya, saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman dalam mengalami semuanya itu. Ya. Tapi tidak melonjak saat ada transfer masuk. Kita tidak terlalu kegirangan. Seolah-olah sukacita kita ada di situ. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Ayat 13 menjadi kesimpulan, penekanan yang penting yang ingin Paulus tekankan oleh Paulus kepada kita semua. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus mengatakan jelas, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan mengatakan segala perkara dapat kutanggung karena aku sudah lulus dari sekolah penderitaan. Rasul Paulus tidak mengatakan segala perkara dapat kutanggung karena saya punya jemaat Filipi yang menanggungnya. Segala perkara dapat kutanggung karena ada dukungan, ya, ada pendukung-pendukung, ada gereja-gereja yang setia, ada orang-orang yang setia yang Tuhan gerakkan. Bukan itu. Rasul Paulus dengan tegas. Kalau dia bisa menanggung segala perkara, itu karena di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Kalau kemudian jemaat Filipi bisa membantu, itu karena Kristus yang menggerakkannya. Karena Kristus yang mendorongnya. Kata endunamo, ya, itu adalah present tense. Terus menerus menyalurkan kuasa dinamisnya ke dalam diri orang percaya. Yesus itu menanggung kita, memberi kekuatan kita tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, terus menerus, Bapak Ibu. Itulah sebabnya maka firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu tidak bisa terus-menerus, Bapak Ibu. Orang bisa bosan. Coba kalau Bapak Ibu terus cerita masalah kepada orang, orang kan bosan. Tapi Tuhan Yesus tidak akan bosan dengan mendengar cerita masalah kita. Amin. Tuhan, orang manusia itu bisa bosan ketika harus membantu, terus membantu, terus membantu. Dia akan bosan. Tuhan tidak pernah bosan. Kristus terus-menerus menyalurkan kuasa dinamisnya. Dan itulah sebabnya maka kita diajar untuk tidak mengandalkan siapapun. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Sumber kesanggupan Paulus bukan karena sudah belajar di sekolah penderitaan. Bukan karena jemaat yang selalu mengirim bantuan. Tapi karena Kristus yang terus memberi kekuatan. 2 Korintus 12 sebelum mengatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa? Karena kuasa Kristus nyata di dalam. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, rekan-rekan Tuhan yang sama-sama diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan. Marilah kita
merenungkan firman Tuhan. Apakah kita sedang dalam kekurangan? Mungkin Allah sedang mengajarkan rahasia kepuasan sejati melalui situasi itu. Bagaimana dengan saldo logistik kita? Apakah tokennya sudah mulai bunyi? Apakah berasnya sudah mulai menipis? Apakah saldo rekeningnya sudah mulai berkurang? Apakah dinamika iman kita konsisten? Tidak goyah saat saldo kosong. Tidak melonjak saat ada transfer. Mari kita renungkan. Kristus sang sumber kekuatan. Dinamika iman yang konsisten tidak akan menjadi konsisten karena kita hanya sekolah penderitaan. Karena kita sudah punya saldo logistik. Tidak. Iman yang konsisten. Dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan. Karena Kristus sang sumber kekuatan. Apakah Tuhan Yesus selalu menjadi kekuatan yang diandalkan dalam berbagai segala rupa-rupa pergumulan? Kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan untuk kita. Untuk kita bisa belajar bersama-sama. Di tengah semua yang sedang terjadi. Kita diajar bahwa Kristus sang sumber kekuatan. Di tengah bangsa kita dalam kondisi melonjaknya rupiah, eh, BBM yang naik, dan semuanya itu. Tuhan ingin menyatakan sebagai sumber kekuatan bagi orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan ke Pak Rafael.